Halo pemirsa, terima kasih untuk setia menonton tayangan kita dan jangan lupa subscribe official iNews Channel biar kita makin semangat memberikan informasi kepada Anda semua di rumah. Dan yang paling penting jangan lupa klik tombol lonceng agar kita semakin semangat memberikan informasi tentunya kepada Anda semua. Pemirsa, pemakaman jenazah pasien positif COVID-19 yang meninggal di Rumah Sakit Rujukan COVID Universitas Andalas Padang terlantar hingga 10 jam. Hal itu karena lokasi pemakaman yang mendapat penolakan dari warga dan ketiadaan ambulans di rumah sakit tersebut. Seorang warga Kota Padang positif COVID-19 dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Universitas Andalas pada hari Jumat sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun jenazah pasien tidak bisa dimakamkan karena adanya penolakan dari masyarakat. Penolakan terjadi mulai dari tempat pemakaman umum yang dikelola Pemkot Padang di Tunggul Hitam hingga di Air Dingin. Bahkan proses pemakaman di belakang kediaman pasien di kawasan Ampang juga mendapat penolakan. Selain masalah tempat pemakaman, keterlambatan pemakaman korban hingga 10 jam juga akibat tidak adanya ambulans. 10 pagi tadi Pak. Kenapa terlambat Pak? Saya tidak dapat informasi, katanya ada berita mengatakan ini keluarga dari si A, si B, ternyata tidak situ, bukan keluarga dia, lama sehingga proses terkatung-katung, tidak jelas. Sampai itu sudah dapat, kemudian juga ada permintaan dari keluarga mencari tempat sendiri pemakamannya, atau juga butuh waktu 2 jam, tidak ada kepastian. Sementara itu hingga 18 April 2020, jumlah positif COVID-19 secara nasional sebanyak 6.248 orang, dengan pasien sembuh 631 orang dan meninggal 535 orang. Dari lebih dari 39.000 orang, ada hasil positif sebanyak 6.248, hasil negatif 33.174. Dari pemantauan yang kita lakukan, orang dalam pemantauan sudah lebih dari 176.000. Menurut juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto, guna memutus rantai penyebaran virus corona, kini sejumlah daerah sudah mulai menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Tim Liputan iNews melaporkan. Petugas membubarkan warga dengan menyemprotkan water cannon di Jayapura, Papua. Warga disemprot karena berolahraga di jembatan Yutefa. Ratusan warga dibubarkan dengan cara disemprot menggunakan water cannon milik Polres Kota Jayapura. Mereka dibubarkan karena berolahraga sore di jembatan Yutefa, padahal sudah dilarang beraktivitas di luar rumah karena pandemi virus corona. Warga pun diminta mematuhi aturan pemerintah dengan tetap berada di rumah. Harus menjaga jarak, tidak boleh berkumpul, tidak boleh olahraga di luar. Di rumah saja cukup, di halaman rumah kita cukup. Maka dari itu dengan terpaksa kita usir mereka pulang. Ya demi untuk keselamatan, demi untuk menjaga penyebaran virus corona ini. Karena kalau kita bandel, tidak mau diatur, dampaknya ini masa detensi semakin lama semakin akan diperpanjang. Karena kita sendiri tidak disiplin di dalam mengikuti apa instruksi pemerintah. Pandemi corona berimbas pada kesulitan ekonomi sebagian masyarakat Indonesia. Di Batam, Kepulauan Riau, seorang kepala keluarga menjual ponsel yang telah rusak demi membeli 1 kilogram beras. Sebuah keluarga di Batam, Kepulauan Riau ini viral di media sosial. Kepala keluarga menjual ponsel yang rusak untuk membeli 1 kilogram beras. Keluarga ini tak lagi mampu membeli kebutuhan pokok sejak pandemi corona melanda tanah air. Mulanya, Ason kepala keluarga bekerja di sebuah bengkel mobil. Namun kini Ason tak mampu lagi bekerja karena menderita penyakit paru-paru. Suami saya tuh sakit, udah mau 5 tahun. Saya suruh tinggal di rumah istirahat. Mudah-mudahan kata saya kan rezeki Allah yang ngatur, Bu. Setiap hari saya yang mengasih nafkah sama suami dan anak saya. Saya kerja suruh di rumah karena apalagi musim Covid ini ya, Bu. Sampai segitunya lah suami saya jalan kaki jauh-jauh ke temennya sampai jual HP, bilangnya, kawan bayarlah HP ku 10.000 buat beli beras.
Untuk menopang ekonomi keluarga, istri Ason berjualan bakso dan tempe goreng, namun sepi pembeli setelah banyak warga melakukan karantina. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Di tengah pandemi corona, sejumlah usaha di bidang jasa tetap beroperasi, salah satunya jasa pencucian pakaian. Namun mereka mengakui omset menurun drastis akibat corona. Penerapan PSBB di ibu kota untuk menekan penyebaran corona berdampak besar di sektor usaha. Salah satunya jasa pencucian pakaian atau laundry. Sebuah jasa pencucian pakaian di Jakarta Timur tetap beroperasi normal di tengah penerapan PSBB. Namun harus diakui dampaknya omset mereka menurun drastis dibandingkan hari biasanya. Pasalnya diterapkannya PSBB membuat kegiatan masyarakat dibatasi. Kalau di persentase itu turunnya hampir 75% ya, karena drastis. Satu, di sini tuh diberlakukan karantina wilayah, ya kan? Banyak pelanggan-pelanggan sini yang di komplek dan kompleknya sendiri sudah memberlakukan karantina wilayah. Nah, di saat karantina wilayah itu otomatis mereka tidak bisa keluar kan? Jadi ya otomatis berpengaruh sangat besar untuk usaha seperti ini. Besar harapan pihak laundry agar kondisi seperti ini segera berakhir agar masyarakat dapat beraktivitas secara normal sehingga usaha berskala kecil seperti jasa pencucian pakaian ini bisa bertahan. Dari Jakarta, Vena Malinda Laksana Tiara, iNews melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana memperpanjang pembatasan sosial berskala besar di ibu kota. Anies menyebut virus corona tidak akan hilang dalam waktu 14 hari. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana memperpanjang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di ibu kota. Menurutnya pelaksanaan PSBB selama 14 hari tidak cukup. Anies juga akan mengundang ahli epidemiologi untuk memprediksi puncak penyebaran virus corona di Jakarta. Menyampaikan bahwa kita akan menegakkan aturan bahkan bisa mencabut izin usaha. Pembatasan ini memang menurut peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020 itu diberlakukan 14 hari. Padahal dalam kenyataannya wabah seperti ini itu tidak bisa selesai dalam 14 hari. Karena itu hampir pasti PSBB ini harus diperpanjang. PSBB diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman PSBB. Menurut Kepala Bidang Media dan Opini Publik Kemenkes Busroni, kepala daerah tidak perlu lagi mengajukan izin ke Kemenkes untuk memperpanjang PSBB, sebab kepala daerah dianggap paling mengetahui situasi di wilayah tertentu. Dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Pasal 25 Ayat 3 terkait evaluasi PSBB Ibu Kota, ada dua syarat memperpanjang status pembatasan sosial berskala besar, yakni jumlah dan sebaran kasus meningkat. Saat ditetapkan PSBB Jakarta 10 April lalu, jumlah pasien positif sudah mencapai 1.810. Sementara saat ini angkanya menjadi 2.902. Jumlah pasien dalam pemantauan 2.353 orang, sementara saat ini 5.155. Jumlah orang dalam pengawasan 2.872, sementara angkanya saat ini bertambah menjadi 5.684 orang. Adapun jumlah pasien meninggal 156 orang, sementara saat ini sudah 257 orang. Untuk sebaran kasus per 10 April, kasus corona ditemukan di 217 kelurahan dari 267 jumlah kelurahan yang ada di DKI Jakarta. Hari ini jumlah sebaran meningkat hingga 244 kelurahan. Data peningkatan jumlah kasus dan sebaran corona di DKI bisa menjadi dasar Gubernur Anies Baswedan memperpanjang pembatasan sosial berskala besar di ibu kota. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Bantuan untuk penanganan pandemi COVID-19 di tanah air terus berdatangan. Sejumlah bantuan diberikan Badan Intelijen Negara kepada gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Badan Intelijen Negara membantu percepatan penanganan virus corona di tanah air.
Bantuan berupa alat kesehatan dan obat-obatan diberikan BIN kepada gugus tugas penanganan COVID-19 di gedung BNPB Jakarta Jumat. Bantuan diserahkan oleh Wakil Kepala Badan Intelijen Negara Letjen TNI Purnawirawan Teddy Laksmana dan diterima oleh Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo. Bantuan alat kesehatan yakni baju alat pelindung diri 1.000 buah, sarung tangan kesehatan 1.000 box, ventilator 5 unit, kloroquine 10.000 tablet, azitromisin 10.000 tablet, rapid test 10.000 kit, dan masker 500.000 buah. Saya akan menyerahkan bentuk suatu gotong royong sesuai dengan perintah Presiden Republik Indonesia nanti secara rinci dan sesuai dengan ketentuan PSBB. Oleh sebab itu saya akhiri, kita segera akan menyerahkan. Selamat bertugas Pak Doni. Semoga kita segera keluar dari musibah ini. Badan Intelijen Negara memberikan sejumlah pandangan kepada gugus tugas untuk bisa melakukan upaya-upaya optimalisasi dengan memanfaatkan seluruh komponen yang ada. Dan saran masukan dari BIN tentu menjadi prioritas bagi kami untuk bisa kami tindak lanjuti. Kemudian yang kedua juga Badan Intelijen Negara memberikan sejumlah fasilitas untuk kegiatan penanganan COVID-19 yang memang saat ini sangat dibutuhkan. Diharapkan bantuan alat kesehatan memudahkan para tenaga medis dalam mempercepat penanganan para pasien positif dan suspek COVID-19. Bantuan demi bantuan dari masyarakat Indonesia terus mengalir untuk mendukung tugas tim medis di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet. Tidak hanya tambahan alat pelindung diri, masyarakat Indonesia juga peduli terhadap asupan makanan mereka sehari-hari. Beginilah proses pengepakan makanan yang akan dikirim ke Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Sebanyak 352 kotak makanan ini merupakan bentuk kepedulian dalam mendukung tugas tim medis dan gugus tugas menangani pasien COVID-19. Tidak hanya makanan, MNC Peduli mengirimkan bantuan secara parsial untuk Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet berupa 35.000 masker. Ya, tentunya kami MNC Peduli semua rakyat Indonesia juga bangga ya sama tim medis yang ada di garda terdepan. Mereka tiap hari datang melakukan tugasnya mereka untuk menyelamatkan nyawa orang lain yang mungkin juga ada resikonya ya untuk diri mereka sendiri. Kami ikut bangga dan kami makanya ingin ikut serta untuk bantu mereka dan bantu berbagi. Mengucapkan banyak terima kasih kepada MNC Peduli atas perhatian, support, dan dukungannya dalam bentuk alat kesehatan maupun logistik yang hari ini kami terima, siang ini kami terima, dan tadi sudah kami distribusikan langsung kepada tim medis. Perjuangan tenaga medis dan gugus tugas belum berakhir. Untuk itu mari kita bersama MNC Peduli mewujudkan kebutuhan tenaga medis penanganan COVID-19 agar wabah ini dapat segera diatasi. Tim iNews melaporkan.